Saya Rifa Isnawati dari UPT SDN 228 Gresik, CGP Angkatan 6 Kabupaten Gresik. Saya akan melakukan praktik coaching dengan teman sesama CGP, di mana dalam praktik coaching ini saya akan melalui tahapan alur tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga akan mengembangkan kompetensi inti coaching yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Diani. Waalaikumsalam Bu Rifa. Monggo silakan duduk. Mohon maaf nih mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Silakan duduk dulu. Nggak apa-apa lagi. Bu Diani nggak repot kan? Ya sedikit sih ngoreksi tugasnya anak-anak. Ada yang bisa dibantu ini? Ada apa? Begini Bu Diani, tadi kan salah satu rekan sejawat kita ingin meminta bantuan saya untuk coaching. Ya. Nah, saya juga meminta bantuan Bu Diani. Ya. Apakah Bu Diani besok itu bisa untuk menjadi observer atau pengamat saya saat melakukan coaching? Berarti jadi observer ya, jadi Iya. pengamat. Oke, bolehlah. Untuk proses coaching besok, apa ada rubrik yang harus saya isi atau bagaimana? Ada Bu Diani, ini sudah saya siapkan. Oh iya. Nah, ini Bu Diani. Untuk rubrik penilaian coaching, nah besok saya kan coaching yang saya lakukan itu harus sesuai dengan tahapan tirta, yakni ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya. Terus juga ini sesuai dengan kompetensi inti coaching, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot Bu Diani. Oke, saya paham. Jadi untuk rubrik penilaiannya adalah proses coaching nanti harus sesuai dengan tahapan tirta dan mampu mengembangkan kompetensi inti dari coaching tersebut ya. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana yang ingin dikembangkan sama Bu Rifa? Spesifikasi kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Diani adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Yakni nanti mohon untuk diamati ya Bu Diani, Iya. bagaimana nanti saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan romantik untuk menggali pemikiran dan ide-ide coaching sehingga nanti menimbulkan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Oke, jadi saya paham. Berarti nanti bagaimana Bu Rifa sebagai coach itu menggali potensi atau ide-ide dari coaching rekan sejawat tadi menjadi suatu solusi bagi permasalahannya. Seperti itu ya Bu Rifa? Iya, betul Oke. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Rifa, dari proses coaching nanti itu indikator ketercapaiannya seperti apa ya? Indikatornya tentu nanti selama proses coaching yang saya lakukan, saya harus melalui seluruh tahapan tirta, yang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tidak boleh ada yang terlewat Bu Diani. Oke. Dan juga saya ini mengembangkan kompetensi inti dari coaching, kehadiran penuh, di mana saya harus hadir penuh, fokus untuk memperhatikan dan menyimak apa yang disampaikan oleh coaching. Selain itu saya juga harus mendengarkan aktif dengan rasa tentunya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi dari coaching ini sehingga menimbulkan ide-ide yang bisa nanti menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. Oke, saya paham. Oke Bu Rifa, dari tadi sudah jenengan sampaikan tentang bagaimana rubriknya, kemudian kompetensi apa yang ingin dikembangkan, serta secara spesifik dari kompetensi itu. Oke Bu Rifa, kira-kira kapan ini mau dilaksanakan coachingnya ini? Insya Allah besok Bu, Besok. sepulang sekolah. Sepulang sekolah, jam 12 ya? Iya. Nah, Jam di mana 12. coachingnya Di dilaksanakan? ruang guru Bu. Di ruang guru. Oke siap. Insya Allah besok di ruang guru jam 12 ya. Ya. Oke, saya akan ke sana. Bisa kan? Insya Allah bisa. Besok saya WA lagi untuk mengingatkan ya. Iya Bu Rifa. Oke. Terima kasih Bu Diani. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Rifa. Waalaikumsalam Bu Iva, gimana? Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, kemarin kan kita sudah janji jangan mau mengcoach saya. Terus Ini apa? jadinya gimana?
kita di mana enaknya? Kemarin kan janjiannya di ruang guru Di nih. ruang guru. Tapi sepertinya di ruang guru itu ada kegiatan. Iya. Gimana kalau kita di sini saja gimana? Oh, nggih. Bisa? Bisa, Bu. Iya, monggo Bu Iva. Makasih, Bu. Gimana Bu Iva kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Gimana ini katanya hari ini minta bantuan saya untuk di coaching. Ada apa sih Bu Iva? Iya, Bu. Saya itu sedih sekali. Ibu ingat enggak 2 hari kemarin itu kan ada supervisi kelas. Nah, saya iya, itu iya, kan iya. disupervisi sama kepala sekolah. Betul. Nah, jadinya penilaian saya supervisi itu kok kurang baik ya, Bu ya. Jadinya saya kepikiran, Bu. Oh, jadi Bu Iva ini sedih karena nilai Iya. supervisinya kurang ini ya? Apa tidak sesuai harapan, ngoten? Iya, Bu, benar. Jadi apa nih Bu Iva tujuan pertemuan kita kali ini? Ya, saya ingin mendapat solusi, Bu, dari masalah saya tadi supaya saya bisa mendapat penilaian supervisi dari kepala sekolah saya tadi baik begitu, Bu. Menurut saya nih kalau boleh tahu apa sih yang menyebabkan nilai Bu Iva ini mendapatkan nilai yang kurang baik saat supervisi? Ya, menurut beliau itu di kelas saya, siswa saya itu pasif, Bu, pada saat pembelajaran. Mereka sepertinya itu kurang greget dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Jadi menurut kepala sekolah muridnya Bu Iva ini pasif dan kurang antusias saat pembelajaran. Iya, Ngoten. benar. Baik Bu Iva, tadi Bu Iva kan menyampaikan bahwa nilai supervisinya Bu Iva tidak sesuai harapan itu karena muridnya Bu Iva yang pasif dan kurang antusias saat Iya, pembelajaran. Bu, benar, Nah, Bu. kalau menurut Bu Iva nih, apa yang menyebabkan muridnya Bu Iva ini kurang antusias saat pembelajaran? Iya, Bu, saya memang menyadari mungkin dari diri saya itu kurang memberikan media pembelajaran yang dapat membangkitkan mereka, dapat menjadikan mereka lebih aktif dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oh begitu. Jadi Bu Iva ini ketika pembelajaran berlangsung medianya ini kurang menarik. Iya, Bu, iya. Menarik siswa-siswanya gitu untuk antusias dalam belajar. Ngoten. Iya. Menurut saya Bu, selama ini media yang digunakan itu apa sih? Seperti apa Bu Iva? Ya, saya medianya hanya gambar-gambar saja, Bu, yang saya gunakan. Jadi mungkin pembelajaran saya lebih ke ceramah, saya berikan gambar-gambar, contoh-contoh, hanya bentuk gambar lah, Bu, seperti itu. Oh, jadi media yang digunakan selama ini gambar, terus dengan menggunakan metode ceramah. Metode ceramah. Kalau menurut Bu Iva, media yang menarik untuk siswanya Bu Iva itu yang seperti apa Bu Iva? Iya, Bu, ini ya memang sudah ada dalam pemikiran saya gitu. Media yang lebih menarik mungkin ya mereka ada suaranya, ada betul. gambarnya, kemudian ada gerakannya. Jadi mereka lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, Bu. Oh, jadi media yang ada suara, ada gerak gitu ya. Itu kalau menurut Bu Iva itu yang cocok itu media apa Bu Iva? Kalau seperti yang disampaikan Bu Iva tadi. Mungkin LCD ya, Bu ya. Apa saya menggunakan LCD, Bu, dalam pembelajaran di kelas? Oh, bagus itu Bu Iva, bagus itu LCD dengan menggunakan media LCD ya. Iya, Berarti di situ ada semacam PPT atau video gitu. Iya, jadi mengarahnya ke sana, tidak hanya gambar-gambar saja, Bu. Mereka bisa melihat video pembelajaran atau dalam bentuk PowerPoint yang ada gerakannya dan ada musiknya, begitu ya, Bu ya. Bu Iva, ini kalau Bu Iva perhatikan nih tingkat kepasifan dan ketidakantusiasan muridnya Bu Iva sekarang itu pada level berapa sih Bu Iva? Sepertinya nggih 3 sampai 4 lah, Bu ya. 3 sampai 4 ya. Iya. Terus Bu Iva sendiri ingin meningkatkan level ini ke level berapa Bu Iva? Iya, kalau level sempurna itu kan 10 ya, Bu ya. Iya. Tapi harapan saya mungkin bisa ke level 8 gitu, Bu. Ke level 8. Berarti
mencapai dari level 4 sampai ke level 8 cukup jauh ya Bu nggih, selisih 4. Nah, itu usaha-usaha yang Bu Iva akan lakukan itu seperti apa Bu? Satu ya Bu ya, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media yang lebih menarik tadi, sehingga murid saya bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran, yaitu media LCD ya Bu ya. Kemudian apa perlu Bu saya menanyakan ke murid-murid saya, misalnya pembelajaran bagaimana yang anak-anak inginkan. Oh, nah ide bagus itu Bu Iva, ide bagus itu. Jadi tujuan dari Bu Iva untuk menanyakan itu apa Bu Iva? Menanyakan kepada Menanyakan ke murid-murid. murid saya supaya mereka itu menginginkan pembelajaran yang bagaimana, supaya saya bisa mengemas sehingga mereka dapat lebih aktif dalam pembelajaran, karena pembelajaran sesuai dengan keinginan murid-murid saya, begitu Bu. Oke, mantap itu Bu Iva. Jadi Bu Iva ingin menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kesukaan, sesuai dengan minat dan bakat muridnya. Iya, Ngoten iya. ya, Bu Iva. Baik Bu Iva. Kalau tadi kan ada beberapa yang Bu Iva sampaikan nih, ingin menghadirkan pembelajaran sesuai dengan kesukaan murid-muridnya melalui media, terus metodenya juga gitu. Terus tadi memberikan pertanyaan untuk mengetahui pembelajaran yang bagaimana yang disukai muridnya gitu. Di antara strategi-strategi ini yang kira-kira yang paling Bu Iva prioritaskan atau yang mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat itu yang mana? Yang mungkin dalam waktu terdekatnya dan lebih mudah, saya menggunakan pembelajaran dengan menggunakan media LCD Bu. Iya, LCD dengan video tadi ya. video. Ya, kalau untuk pertanyaan ke murid mungkin akan saya laksanakan pada tahap berikutnya Bu. Kira-kira kapan ini Bu Iva? Saya laksanakan pertemuan 2 hari lagi Bu. 2 hari lagi Iya. 2 hari lagi, baik. Terus ini Bu Iva, kita ini kan namanya manusia biasa Bu Iya. ya, tempatnya salah, hilaf. Nah, siapa nih yang kira-kira bisa membantu Bu Iva untuk melaksanakan rencana aksinya Bu Iva? Iya, rencana aksi yang akan saya lakukan, saya akan meminta bantuan teman sejawat saya Bu, teman partner kelas saya, kelas 4B, Bu Risa. Karena beliau biasanya kan sering sharing sama saya, kemudian kadang saya meminta refleksi beliau bagaimana kekurangan saya, seperti itu Bu. Dan juga saya akan meminta bimbingan Bu lagi ke kepala sekolah Bu. Gitu, mantap Bu Iva. Oke, baik Bu Iva. Dari apa yang kita bicarakan tadi, apa ya Bu Iva yang bisa kita simpulkan? Apa yang bisa Bu Iva simpulkan dari pembicaraan kita? Iya Bu, saya sudah merasa lega Bu, plong. Karena yang selama ini jadi pikiran saya, nilai saya kurang, seperti itu bisa saya sampaikan ke Ibu karena Ibu sudah mengcoaching saya. Jadi sudah Saya dapat lebih nyaman Bu. Oh, alhamdulillah. Jadi sudah dapat solusi nih. Iya Bu, saya sudah mendapatkan sesuatu yang selama ini kadang belum saya pikirkan Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Alhamdulillah kalau bisa membantu. Iya, iya. Baik Bu Iva, ini kan nanti sesudah pelaksanaan aksi nih, saya itu penasaran. Nah, nanti hasil pembelajarannya Bu Iva bagaimana? Gimana kalau nanti 1 minggu lagi setelah pelaksanaan aksinya Bu Iva, kita ketemu lagi Bu Iva? Iya Bu, itu juga sebagai komitmen saya karena saya sudah berjanji sama Ibu dan juga diri saya sendiri untuk melaksanakan beberapa hal tadi. Kita ketemu lagi minggu depan ya Bu ya. Iya, nanti cerita-cerita ya gimana Iya. hasilnya ya. Gitu ya Bu Iva Iya, ya. iya, Bu. Terima kasih ya Bu Rifa. Bu Rifa sudah menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, sehingga saya dapat menemukan solusi untuk masalah saya. Sama-sama Bu Iva. Iya, nanti kalau ada suatu lagi, saya boleh ya Bu ya bercerita. boleh, monggo, tidak usah sungkan. Terima Monggo. kasih Bu Rifa. Nggih, sami-sami Bu Iva.
mengamati proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama rekan sejawat Ibu. Nah, Bu Rifa, menurut Bu Rifa nih, bagaimana Ibu menilai terhadap proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik, sebelumnya terima kasih Bu Diani sudah bersedia menjadi observer saya. Jadi menurut refleksi saya, alhamdulillah coaching yang saya lakukan terhadap teman sejawat saya tadi sudah melalui tahapan tirta, yakni tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coaching, yakni presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu Diani. Oke, baik Bu Rifa. Terkait dengan indikator ketercapaian yang telah kita berdasarkan wujud penilaian kemarin yang telah Ibu berikan kepada saya ya. Nah, dari proses coaching tadi, usaha apa yang telah Ibu lakukan untuk bisa mencapai indikator ketercapaian yang sesuai dengan rubrik penilaian kemarin? Iya, tadi saya sudah berusaha untuk melakukan coaching sesuai alur tirta, Bu ya, sesuai tahapan-tahapan di alur tirta itu saya lakukan, dan juga saya sudah berusaha untuk mengimplementasikan kompetensi inti dari coaching, terutama kemarin kan saya meminta bantuan Bu Diani pada ini ya, untuk ditekankan pada kompetensi inti, menggali mengajukan pertanyaan berbobot. Betul. Nah, itu tadi saya sudah berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, menggali kompetensi dari coaching, sehingga memunculkan ide-ide yang sebelumnya mungkin belum terpikirkan oleh coaching. Iya, bagus. Nah, sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama proses coaching tadi dari Bu Rifa dengan rekan sejawat? Monggo, dengan senang hati saya akan mendengarkan, Bu, tentunya untuk perbaikan diri saya melakukan coaching selanjutnya. Iya. Oke Bu Rifa, tadi kan saya juga mencatat beberapa hal yang saya amati dari proses coaching yang telah Ibu lakukan. Di sini diantaranya itu tadi secara keseluruhan memang setelah saya lihat dari awal sampai akhir, Bu Rifa memang benar sudah melakukan proses coaching itu sesuai dengan tahapan tirta. Bagaimana Bu Rifa mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tujuan dari proses coaching tersebut, kemudian mengidentifikasi masalah dari permasalahannya si coach, situasinya coach yang dihadapi pada saat ini, kemudian menggali bagaimana rencana aksi yang akan dilakukan oleh si coach, dan yang terakhir membangun komitmen bagaimana si coach itu bisa melaksanakan rencana aksi yang akan dilakukan, siapa yang membantu di situ. Jadi secara keseluruhan dari tahapan tirta itu saya sudah melihat sudah nampak semua gitu loh Bu Rifa. Kemudian yang kedua, dari 3 kompetensi inti yang kemarin kita sudah sepakati itu ya, dari Ibu kan ingin mengembangkan ketiga-tiganya, namun yang lebih diutamakan dalam pengembangan itu adalah tentang bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot yang memicu atau memantik munculnya ide-ide dari si coach. Si coach juga terasa nyaman ya, terasa nyaman ketika Ibu melakukan dialog tadi, percakapan tadi melalui pertanyaan-pertanyaan, terutama pertanyaan pemantik untuk menggali potensi atau ide-idenya. Nah, menurut Ibu dari yang saya sampaikan ini bagaimana? Gitu, Bu Diani. Terima kasih Bu Diani atas pengamatan yang Bu Diani lakukan. Apa yang Bu Diani sampaikan nanti tentunya akan menjadi evaluasi bagi saya untuk perbaikan diri saya saat melakukan coaching berikutnya. Oke, namun di sini saya juga memberikan sedikit masukan ya dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, mungkin ada yang harus diperbaiki supaya kedepannya juga semakin baik. Bu Diani, untuk coaching berikutnya atau coaching selanjutnya, kompetensi inti yang ingin saya kembangkan adalah pendengar aktif ya. Jadi saya ingin mendengarkan dengan rasa, gitu Bu Diani. Ya. Oke, jadi secara keseluruhan tadi proses yang dilakukan Bu Iva dalam mengcoaching rekan Bu Iva tadi sudah melalui tahapan tirta, kemudian Bu Iva juga sudah bisa mengembangkan melalui pertanyaan berbobot dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik
holistik untuk bisa menggali bagaimana rekan Bu Iva tadi terhadap potensi yang ada pada dirinya sehingga mampu menyelesaikan masalah yang ada yang dialami. Kemudian untuk kedepannya Bu Rifa menyampaikan kalau ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Rifa. Oke, kalau seperti itu Bu Rifa tetap melanjutkan coaching terhadap rekan teman sejawat secara kontinu sehingga nanti kompetensi yang ingin Bu Rifa kembangkan akan semakin baik lagi. Saya juga akan berusaha untuk menambah literasi saya untuk bagaimana sih caranya sebagai pendengar yang aktif itu gitu. Iya, bagus Bu Rifa, setuju saya. Terima kasih banyak Bu Diani sudah membantu saya sebagai observer sehingga saya tahu apa yang perlu saya perbaiki untuk coaching berikutnya. Iya, enggak apa-apa Bu Rifa, kita juga sama-sama ya. Terima kasih Bu Diani. Iya, sama-sama Bu Rifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.